I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys. Hubungan manusia dengan alam adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sebagai satu kesatuan, semua hal tersebut saling berkaitan dan bersifat fungsional. Alam sebagai satu kesatuan sistem yang utuh merupakan kolektivitas dari serangkaian subsistem yang saling berhubungan, bergantung, dan fungsional satu sama lain. Lingkungan hidup alami terjadi karena adanya proses alam dan tanpa adanya campur tangan manusia. Semua unsur yang ada di dalamnya akan bekerja secara dinamis untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Lingkungan sebagai tempat tinggal memiliki arti bahwa semua makhluk hidup di alam dapat menjadikan lingkungan untuk tempatnya berteduh dan tinggal. Tempat tinggal ini diperuntukkan semua makhluk hidup dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Adapun tingkatan makhluk hidup dalam suatu wilayah tertentu yaitu individu, populasi, komunitas, serta ekosistem. Lingkungan dibagi menjadi 3 kategori dasar yaitu lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan lingkungan sosial. Lalu apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? Ada sejumlah fungsi lingkungan bagi manusia yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-harinya yaitu tempat tinggal dan bertahan hidup, tempat untuk bersosialisasi, tempat mencari keuntungan, tempat untuk hiburan, sarana edukasi, serta sumber kebudayaan dan peradaban. Sumber daya alam merupakan salah satu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dalam keseharian, segala aktivitas yang kita lakukan pasti tidak terlepas dari penggunaan sumber daya alam. Sebagai sumber energi yang kita gunakan untuk membantu kegiatan kita, misalnya saja listrik yang kita gunakan untuk beraktivitas, bahan bakar kendaraan yang kita gunakan untuk bepergian juga mengandalkan sumber daya alam. Manfaat dari sumber daya alam yang melimpah menjadi salah satu alasan mengapa manusia dan makhluk hidup lainnya yang tinggal di bumi ini membutuhkan sumber daya alam sebagai penopang hidup. Selain itu, air dan wisata alam dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Air adalah sumber kehidupan manusia, serta termasuk ke dalam sumber energi yang dapat membangkitkan energi lainnya untuk berfungsi. Air menjadi kebutuhan dasar paling utama yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup di muka bumi. Air dimanfaatkan dalam seluruh kegiatan rumah tangga dan kegiatan industri. Meski termasuk ke dalam sumber energi yang dapat diperbaharui, penggunaan air harus dikelola dengan baik agar tidak kehabisan di masa yang akan datang. Air memiliki banyak fungsi, salah satunya adalah sumber energi dalam pembangkit listrik yang disebut dengan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Wisata alam adalah sebuah bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik itu dalam keadaan alami maupun dalam bentuk budidaya, sehingga memungkinkan para wisatawan agar bisa memperoleh kesenangan jasmani maupun rohani. Manfaat lain dari wisata alam adalah agar bisa mendapatkan pengetahuan dan juga pengalaman serta menumbuhkan inspirasi dan cinta terhadap alam. Manusia hidup berdampingan dengan makhluk hidup lainnya dalam suatu lingkungan. Jika manusia tidak menjaga lingkungan sekitarnya, tidak hanya berpengaruh pada manusia tetapi juga berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup lainnya. Menjaga lingkungan sekitar agar tetap berada dalam kondisi baik dinamakan juga dengan melestarikan lingkungan. Ada beberapa akibat jika manusia tidak menjaga lingkungannya, baik dalam waktu dekat maupun jangka panjang, yaitu terjadinya bencana alam, pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan, timbulnya berbagai penyakit, serta berkurangnya persediaan sumber daya alam. Alam merupakan sumber utama bagi kehidupan seluruh makhluk hidup. Segala kebutuhan dan keperluan hidup makhluk hidup di dunia ini berasal dari alam. Kerusakan alam akan menjadi kerugian yang sangat besar di kemudian hari. Berikut adalah 5 cara mencegah kerusakan alam, yaitu pemilihan sampah dengan cara memisahkan antara sampah yang dapat didaur ulang, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang sudah gundul, tidak membuang limbah ke sungai,
membuat perencanaan terasa sering terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kekurangan resapan air dan tanah mudah terkikis, menghargai dan mencintai alam sepenuh hati. Menjaga kebersihan merupakan kewajiban bagi setiap orang. Sayangnya masih banyak yang belum menyadari hal ini. Meskipun terdengar mudah, namun nyatanya tidak semua orang dapat menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari berita-berita yang sering kita temukan bahwa sampah masih ada di mana-mana. Untuk mengatasi hal ini diperlukan generasi yang sadar akan lingkungan dan bisa mengajak orang lain untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Guru dan orang tua memiliki peran penting untuk mengajarkan kebersihan lingkungan pada anak sejak dini, sehingga ketika mereka dewasa nanti, mereka telah terbiasa untuk menjaga lingkungan. Lingkungan alam membutuhkan manusia untuk merawat dan menjaganya, sedangkan manusia memerlukan lingkungan alam demi keberlangsungan hidupnya.